Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini, yakni energi storage system ya atau sistem penyimpan energi ya. Pada hari ini kita akan membahas, berkenaan pump hydro dan gravity system storage. Ya, perlu diketahui aja semester lalu ya ada kakak angkatan kalian ya, siapa Amin ya, dia udah lulus. Dia ngambil gravity system storage untuk lomba. Ini ya gravity system storage ya, dan kalau nggak salah ada waktu itu akhirnya dipanggil oleh SDM ya, Kementerian SDM untuk bahas tentang gravity system storage. Ya artinya ya waktu itu saya juga kaget aja, dia menang lomba juara 2 gitu. Oh ya udah gitu. Terus dia kabarin bahwa dia terinspirasi dari ini. Mata kuliah ini ya ini gravity system storage. Ya di sini kan saya hanya menyampaikan ya namanya dosen hanya mengajar materi fundamental. Oke, ya kita lanjutkan sekarang tentang pump hydro and gravity system storage. Pump hydro artinya kita berhubungan dengan air ya. Nah, bagaimana mengolah air ini bisa menjadi storage system. Yang kedua, gravity system storage, bagaimana kita mengolah ya apa namanya energi gravitasi ya, berarti energi potensial menjadi energi storage. Ya mungkin di sini kan ada gambar apa kayak strukturnya ya, tapi semuanya itu sebenarnya bisa kita menggunakan model matematika ya. Untuk gravity system storage sendiri mungkin masih baru ya dan sedikit sekali di jurnal-jurnal yang ada, malah saya nemunya sebuah e-book. Jadi siapa tahu ada yang pengen ke sana ya nanti risetnya. Ya banyak sekali ya, misalkan untuk sistem tenaga listrik ya dan lain-lain. Terutama kalau gravity system itu sangat cocok sekali ya misalkan di pegunungan. Ya, pegunungan itu kan ya, dari pegunungan ke lembah ya, dan lain-lain. Ya intinya banyak sekali ya aplikasinya. Nah, untuk pump hydro storage ya, kita ada sistem penyimpanan, ya intinya ada penyimpanan di bawah dan ada penyimpanan yang di atas. Ya, artinya ini adalah ketika dia memutar turbin, ini listrik ya. Nah, ini untuk listrik, hasilkan listrik. Itu prosesnya discharge ya. Nah, pasti discharge ya. Nah, dari yang ke bawah ke atas itu berarti proses charge ya. Charge itu artinya apa? Air yang sudah ada di bawah itu dipompa ya. Nah, pasti ini dipompa, ya kan? Nah, makanya kalau kita ada sebuah panel surya ya, nah ini ada PV ya, ini sangat manfaat sekali mata kuliah ini ya. Nah, ada PV terus ini ada ya pump hydro storage lah PHS ya.
Bukan tempatnya pencak silat ya, tapi pump hydro storage ya. Terus di sini ada rumah, iya kan? Nah, ini ada rumah. Oke. Nah, artinya apa? Kalau bisa, memang prosesnya ada 2 ya, ini charging dan ini discharge ya. Ini contoh saja, sangat simpel. Kalau hydro kan nggak mungkin ya, kalau hydro hanya satu rumah ya, sangat rugi sekali ya. Pasti hydro ini untuk mungkin satu desa ya, atau bisa, 1 kelurahan ya, atau juga satu kecamatan, atau satu kabupaten, terlalu besar kabupatennya. Ya bisa juga sih kalau kita punya waduk ya. Nah, di sini, yang pastinya Anda untuk charge, ini yang menjadi perhatian sebenarnya ya. Cas inilah ya kalau bisa Anda memanfaatkan dari excess energi ya. Ya artinya energi berlebih yang dari PV ya. Nah, dari PV ke rumah atau ya pokoknya ke customer lah ya, klien lah ya, klien, atau customer ya. Nah, di sini excess energinya inilah yang digunakan untuk motornya. Kan pompa ini kan pasti motor ya, yang untuk menggerakkan ya. Motor ya, nah ke atas. Karena kalau nggak pakai excess energi dari renewable energy, merugi sekali. Karena kan juga dia mompa airnya kan butuh energi, ya kan? Nah inilah, makanya, untuk perencanaan itu harus benar-benar diperhitungkan dengan matang, gitu ya. Apa namanya, nah, eee, ini sekilas ya tentang, PHS ya. Jadi PHS ini adalah ya ini, modifikasi dari hydroelectric storage and power ya. Jadi disebut dengan pump hydro storage. Nah, jadi, ini adalah konfigurasinya ya. Jadi konfigurasinya itu ada 2 penyimpanan air fasilitas yang dengan perbedaan ketinggian ya. Ya intinya gitu, ada perbedaan ya. Jadi atas dan bawah. Eee, Siapa tahu nanti ada dia punya ini ya. Kalau pump hydro storage kayaknya lebih mudah ya diimplementasikannya. Karena kita cuman butuh tempat di atas dan bawah. Ya mungkin kalau kalian bikin ya siapa tahu ya kalian ini, DST ya, who knows. Oke nanti akan saya ini, siapa tahu ada yang DST tertarik nanti ya. Ya cukup pakai misalkan ember ya, 2 ember atau 2 tong ya, tong besar. Nah itu contohnya bikin terus nanti ada PV. Ya artinya PV-nya ini untuk, eee, apa, PV-nya itu ya untuk ini doang, untuk proses cas, pompa. Anda elektrifikasinya itu untuk ini, pompanya ini, ya kan. Kalau ini ya nggak perlu, Wah, ini kan sudah turbin ya. Ini kan sudah turbin, dia mutar turbin, generator, masuklah elektrik. Jadi ini kalau kalian pernah mata kuliah DKE, berarti apa? Mekanik ya, ke elektrik, ya kan, konversi energinya. Makanya, konversi energi itu sangat penting sekali ya, kayak mata DKE itu ya, itu adalah dasarnya. Karena pada dasarnya ya di dunia ini ya konversi, artinya hukum kekekalan energi. Kembali lagi ya, jadi energi itu tidak ada yang terbuang, tapi bagaimana energi itu ditransformasikan dengan benar ya, dikonversi. Nah,
Begitu pula dengan adik-adik semuanya ya, kan pasti energinya berlebih apalagi masih muda ya. Misalkan Anda apa, stres dengan kuliah nggak paham-paham, lalu apa namanya, putus dengan pacarnya ya, wes itu sudah bagaikan kiamat ya. Nah, itu artinya Anda perlu konversi energi, macam-macam, ada yang konversi energinya makan, akhirnya jadi apa, gendut, apa, gembul ginuk-ginuk gitu ya. Lalu ada juga yang apa, konversi energinya main game, wah itu agak negatif, nah akhirnya kecanduan. Nah, ada juga yang energi kalian ini yang akhirnya energi yang negatif, kan pasti energi negatif ya, sudah sumpah kuliah, diputus pacar, itu negatif, depresi ya, ya stres lah ya. Nah, itu Anda konversi, misalkan apa, lari pagi, bukan lari pagi ya, pokoknya lari ya, asal tidak lari dari kenyataan. Nah, apalagi yang lagi tugas akhir nih ya, pasti akan bakal banyak stresnya ya, dikejar-kejar pembimbing dengan progres ya kan. Tapi semua itu akan terjadi pelangi ya, nanti kalau udah sidang dinyatakan lulus tuh bagaikan pelangi ya, setelah kayak terjadi badai terus ada pelangi. Nah, jadi tinggal gimana Anda mengkonversi energi kalian, ini sama dengan ini ya. Jadi, saya berharap konversikan energi kalian kepada energi yang positif. Ya di kampus banyak energi konversinya, bisa ikut organisasi dan lain-lain. Saya pun dulu waktu kuliah S3 itu pun juga apa, konversi energinya itu, pertama kalau kuliah S3 itu pasti, eee, stres banget ya. Nah, konversi energinya saya gunakan ya saya berorganisasi ya. Nah, makanya kebetulan ada 3 kali ya di KMIH waktu itu ya, di keluarga apa, kayak keluarga mahasiswa Islam Hiroshima, terus di PPI Hiroshima, lalu apa, di pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dan kalau yang PCNU jadi ketua. Terus sama apa namanya, kerja part time. Nah, artinya apa, ketika saya sudah dituntut ya pikiran penat dan lain-lain, akhirnya apa, saya konversi, kerja part time, fisik lelah, tidur nyenyak. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi ini pesan saya buat adik-adik semua. Jadi biar semangat kuliahnya, kalau kalian lagi apa, stres dan lain-lain, kalian konversi energi itu menjadi energi yang positif, berorganisasi atau ikut klub olahraga ya, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan ini ya. Eee, Energi terbarukan ini juga Anda ada PV, baterai storage, ada rumah. Nah, ini kan tergantung perencanaan kalian. Kalau kalian merencanakan konversi energinya ini, ya salah, ya akan terjadi pemborosan di sana, ya, pemborosan energi. Nah, ada energi yang apa, losses lah ya, rugi-rugi, rugi-rugi energi di sana ya, apa, rugi-rugi dayanya. Nah, makanya di sini perlu adanya apa, ekses energi dari energi terbarukan ini harus perlu manfaatkan. Ya terutama kalau untuk ini, untuk casnya, kalau discasnya udah tinggal los aja ya, air dari sini tinggal diatur debitnya berapa, ya kan? Kan tinggal diatur ini debit airnya berapa agar bisa mutar turbin ini, turn on the turbine ya, menghidupkan turbin air, putar gitu ya. Nah ini tadi, ini bisa secara natural, alami, atau artificial constructed. Ya maksudnya artificial itu tadi yang saya ceritakan. Anda bisa apa namanya, misalkan ada bendungan di atas, ya, terus ada di bawah, jadi bikin 2 ya, waduk dan bendungan. Malah yang kayak Jakarta ya, nah Jakarta ini harusnya apa, pakai sistem ini bagus ya. Jadi airnya ini bagaimana kita air-air yang ada, hujan itu gimana dialirkan 2 ini bisa.
nanti dialirkan, dipompa ya, dipompa ke tempat suatu yang lebih tinggi, kalau ada rendah, dimanfaatkan. Nah, kalau di pegunungan, bukit misalkan sudah ada waduk-waduk danau ya, itu lebih enak sekali. Dan ini di Jepang banyak ya. Jadi kalau di Jepang itu upper reservoir ini banyak sekali ya, apalagi di gunung-gunung itu ya. Hiroshima University itu di daerah perbukitan, jadi sejuk sekali sana. Jadi di sana banyak seperti ini ya, cadangan air kayak gini. Nah ini bisa artificial constructor juga ya. Jadi artinya mereka memang membuat itu. Atau kalau kalian mau kayak mata kuliah di SD atau lain-lain ya, itu ya tinggal gini aja. Nah, Anda pakai ember, ya kan? Nah, ya sudah, tinggal gini aja ya. Yang pastinya ini ada dua ya, ada dua cara lah. Gimana caranya Anda ke ya ini misalkan lampu ya. Nah, ini adalah apa generator atau turbinnya ya. Nah, nanti di sini Anda harus ada pompa, pompa ke sini ya, pump ya, pompa. Nah, pompanya ini bisa pakai PV ya. Ya energi yang sangat-sangat sederhana sekali ya. Nggak tahu kalau ini habis berapa ya. Mungkin Anda bisa pakai ember atau pakai tong drum ya. Nah, atau pakai drum. Eh, Ya kalau ide kalian berhasil, nanti ini diatur berapa debit airnya ya. Anda bisa jual ide ini ya. Misalkan untuk perusahaan-perusahaan daerah atau Anda tawarkan ke BUMD ya kan. BUMD itu apa itu? Tentang itu ya, daerah ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah artificial. Jadi ini bisa secara natural ada memang ya. Tinggal diolah aja untuk apa? Memanfaatkan kedua apa? Ketinggian ini perbedaannya atau juga Anda bisa merekonstruksi secara manual ya ini artificial maksudnya itu buatan gitu ya. Oke, itu adalah pengantar tentang apa energi storage ya, tentang pump hydro ya. Oke. Jadi ya banyak ya ini apa namanya? Intinya metode yang digunakan itu bisa macam-macam ya. Dan juga apa penggunaannya itu apa namanya itu tempatnya ya, tempat penyimpanan airnya itu ya memang tergantung kita ya. Berapa yang kita butuhkan ya. Misalkan untuk satu kelurahan, wah, itu berapa yang diperlukan untuk volume airnya ya, untuk apa, ini ukurannya ini ya. Nah, ini untuk ukuran ini kan tergantung ya, kita mau berapa, apa namanya, listrik yang mau dihasilkan gitu ya. Nah, ini ada size-nya, lebar dan tinggi ya, height and wide ya, gitu ya. Ya, jadi ini juga bisa sih ya, bisa termasuk gua bawah tanah ya, atau ya tentang poros di tambang-tambang yang tua ya. Atau bisa juga volume yang sebelumnya, maksudnya itu sebuah kawasan ya, yang sebelumnya itu ya minyak, terus minyaknya habis, ya kan, itu bisa dibuat untuk ini, untuk lower reservoir maksudnya ya. Jadi lower reservoir dan juga ini bisa apa, gua bawah tanah, ya ini terus pertambangan, atau kita bangun. Nah ya, jadi ini bisa kita bangun. Misalkan ini si waduk ya. Ini yang upper reservoir ini sudah ada ya, misalkan waduk apa gitu ya. Nah, ini waduk apa, ini airnya ya. Misalkan di atas posisinya ya. Nah, jadi tinggal
ini kita fokus yang bawah ya. Kalian fokus yang ini create ya, fokus meng-create ini, membuat yang bawah ini, lower reservoir ya. Nah, ini tak sebenarnya perusahaan-perusahaan ini sangat butuh sekali energi storage karena apa? Untuk mengurangi biaya produksi ya. Maksudnya biaya operasi. Jadi kan perusahaan kan biaya operasinya tinggi sekali ya, apalagi perusahaan baja, peleburan baja itu wah luar biasa sekali. Itu sekali listrik mati udah bisa miliaran ya ruginya ya. Bahkan bisa ratusan miliar. Apalagi kecuali kalau mereka juga bangun ini apa generator ya. Tapi memang sekarang sih banyak juga yang apa namanya perusahaan itu punya pembangkit sendiri ya. Jadi memang sudah ada beberapa strateginya ya. Berapa persen dari PLN, berapa persen dari pembangkit sendiri gitu. Oke, ini adalah untuk pump hydro storage ya, pengantarnya. Nah, ya ini, jadi air itu ya bisa dialirkan ya. Jadi bisa dialirkan melalui turbin dari bagian atas ke bawah. Ya artinya nanti di sini akan listrik yang dihasilkan. Ya ini tadi ya. Jadi listrik ini yang akan dihasilkan. Dia air ini kan ada air apa debit airnya ya. Ya kira-kira debit airnya ini kalian atur untuk bisa mutar turbinnya ini untuk menghasilkan listrik. Nah, jadi ini sama dengan apa? Hydroelectric power system atau microhydro. Ya kalau kalian microhydro itu kan kalian bisa bisa lihat ya apa namanya eh, aliran sungai kan ada arusnya ya. Nah ada debit airnya itu akan memutar turbin itu tadi ya untuk apa microhydro. Nah tapi, air ini juga bisa dipompa kembali ke atas ya. Ya ini tadi namanya recharge ya, atau ini juga bisa kita menggunakan dua turbin, two way turbin ya. Ya artinya bisa bekerja sebagai generator, bisa bekerja sebagai motor ya. Kalau untuk efisiensi ya, untuk memangkas biaya operasi dari energi storage ini, tipe ini maksudnya ya. Nah, juga ya pastinya akan apa ya, berbeda lah ya ketika Anda menggunakan energi storage ini dengan sebelumnya tanpa ya. Ya artinya kalian akan dirasakan biayanya ya, misalkan kayak industri itu akan, berasa juga ya. Jadi akan sangat-sangat berasa harganya ya yang diperoleh. Ya terutama kalau pump hydro storage ini untuk industri itu bisa untuk memangkas ini, apa, biaya pada saat beban puncak. Makanya dari kemarin kan saya jelaskan bahwa kalau kayak energi storage ini, mungkin minimal buat beban puncak dulu ya. Jadi, tapi itu juga diperhitungkan antara beban puncak dan tidak, karena, jangan sampai biaya pas ngecas ini ya, biaya pas recharging ya, biaya pas ngecasnya ini ya, pas dengan apa, pompa air dialirkan ke atas itu malah biayanya lebih besar ya. Karena untuk apa, untuk ini, memompa air ke atas itu juga butuh kan si apa, motornya kan butuh listrik, ya kan? Nah, jangan sampai itu malah lebih besar dari
pada saat, discharge ya. Nah, artinya rugi ya, besar pasak daripada tiang. Nah, makanya itu harus perlu diperhatikan ya. Nah, eee, inilah kenapa saya jelaskan nih ya, untuk memangkas beban puncak ya, peak shaving ya, bahasanya ini mencukur ya. Ya intinya untuk memangkas ya, untuk mengurangi lah ya, untuk mengurangi beban puncak harian dan juga load leveling ya atau rata-rata beban untuk ya bisa hitung, apa itu musiman ya atau mingguan. Nah ini adalah salah satu contoh ya untuk hydro pump storage ya. Nah, eh ya ya kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada bagian upper loh di sini. Ini bagian atas ya, upper side dan ini lower, ya kan. Nah, pastinya kan ini air masuk, dia mutar turbin ya kan. Nah, dan air akan mengalir ke sini ya. Nah, lalu airnya ini dipompa ke atas ya. Nah, ya. Jadi proses ini adalah proses discharge. Menghasilkan listrik ini proses charge ya. Nah, ya. Jadi charge and discharge itu bukan kayak apa HP ya, HP mati terus ini ya. Nah, di sini agak berbeda yang dinamakan discharge sama cas ya. Kalau Anda kan memang, HP ada baterai ya, baterai kosong, dicas pakai listrik ya kan. Kalau discharge baterainya, discharge-nya ya kalian bisa menggunakan HP ini ya. Nah, kalau ini air ya, jadi yang dinamakan discharge itu air turun motor turbin, hasilkan listrik ya. Lalu yang dinamakan cas itu adalah airnya dipompa lagi ke atas itu. Oke, itu bedanya ya. Nah, jadi di sini, apa namanya, efisiensinya sangat tinggi sekali ya. Jadi, ini ya very very simple ya, sangat tinggi sekali efisiensinya ya. Ya maybe lebih dari 95% ya. Nah, dan itu pun kalau untuk dual cycle ya, reversible storage system maksudnya itu kita hanya pakai satu ya, ini. Nah, itu akan sekitar 80%. Tapi yang perlu diperhatikan, nah ini ya, apa ini? Terjadi penguapan. Ya misalkan ya namanya sebuah sistem itu ada keuntungan, ada kekurangan ya, advantage and disadvantage ya atau merit and drawback. Ya itu sekedar istilah. Nah, ya seperti ini ya. Jadi salah satu kerugiannya bisa jadi salah satunya atau dua-duanya ini terjadi penguapan. Ya, jadi ada penguapan ya, terus ada leakage, bocoran pada turbin ya. Terus ada juga gesekan, friction antara karena adanya pergerakan air. Ya wajar ya, air air bergerak kan pasti ada sesuatu yang tergerus ya. Nah, itu sangat-sangat wajar sekali ya. Oke, itu contohnya. Nah, ini charge mode. Nah, ya kalau ini tadi apa? High demand ya. Ini high demand artinya dia discharge ya.
Nah, ini untuk charge, ini untuk chargingnya ya. Nah, jadi pada operasi charging ini ya, ngecas ini ya, mode charge ini air digerakkan. Jadi air ini dialirkan pakai pompa dari bagian bawah ke atas. Ya, ini adalah proses charge. Kalau tadi discharge. Jadi nanti misalkan saya apa misalkan kuis atau tugas ya, jelaskan prinsip kerja dari pump energy storage system. Nah, berarti Anda harus bisa. Anda imajinasikan, oh pump hydro storage ini harus ada 2 reservoir. Nah, lalu prinsip kerjanya udah ini turbin, terus ini ada ini turbin generator atau pump ya, pompa atau motor ya. Nah, untuk pompa ini kan macam-macam energinya ya, bisa pakai listrik dan juga bisa pakai energi terbarukan. Yang penting itu tadi tidak sampai besar pasak daripada tiang ya. Itu yang hanya yang perlu perhatikan ya. Oke. Nah, ini contohnya Niagara Falls ya, Run of River Hydropower Station. Kalau ini ya contohnya hydro ya. Nah, ini lebih kalau ini sudah ini ya, bukan energi storage ya, ini sudah hydro ya, udah hydropower station ya, karena untuk apa air kita pompa ke atas kan, iya kan? Kan energi storage system itu adalah untuk mengakali sebuah sistem yang memang tidak alami ya, maksudnya kalau sudah bisa buat microhydro ya untuk apa energi storage ya, jadi itu hanya untuk sebuah daerah-daerah tertentu ya. Kalau kayak gini kan kita sia-sia, untuk apa kita pump? Artinya maksudnya ya, untuk apa kita mompa ini ke atas ya? Karena ini air mengalir terus. Kecuali musim dingin ya, musim dingin kan Niagara kalau nggak salah sampai -50 ya. Pernah kalau nggak salah di berita sampai -40 atau berapa itu ya. Ini air terjunnya beku ya. Nah, kalau ini mah sudah alami, ini bisa sebagai hydropower station ya, tinggal pasang generator saja. Nah, ini contohnya 70.000 horsepower ya, kali 50 meter ke atas untuk turbin air ya, dengan 107 RPM ya. 107 RPM ya. Nah, ini adalah beberapa negara yang sudah mengaplikasikan pump energy storage ya. Argentina 750 mega. Indonesia belum ada ya. Siapa tahu kalian apa akan menjadi pionir di energi storage system ya. Nah, kan menjadi seorang pakar kan banyak sekali ya. Anda bisa menjadi pakar di sini ya, pakar energi storage system. Nah, siapa tahu ya dari S1-nya energi storage system terus mau melanjutkan S2 atau S3 ya. Atau kalian juga kerja di industri ya, kalian pakar di sini. Ya ini
hanya pengetahuan dasar ya, jadi nanti bisa kalian dalami. Nah, Australia 1.500 megawatt. Ini nama stationnya ya. Yang paling besar adalah United States ya. United States paling besar ya, 2.710 bad country ya. Ada MT Hub namanya ya, stationnya 2000. Lalu diikuti dari USA ke Cina, Guangzhou. Wah, nggak tahu ini apakah Guangzhou mungkin di sana airnya sangat ini ya, punya potensial gitu ya. Jadi Amerika, Cina ya, lalu bawahnya itu siapa? Ya, ini ada Switzerland ya. Jadi pemimpinnya Jepang, Kanagawa ya. Wow. Ya, berarti gini dari apa? Amerika, Jepang ya, Amerika, Jepang, lalu Cina. Nah, ya, Cina, Jepang di Kanagawa ya. Ini Kanagawa yang lumayan 2.700 megawatt. Berarti berapa? 2,7 gigawatt ya. Kalau kita konversi ya. Nah, lalu diikuti mana? Di bawah 2000 yang paling tinggi. Ada dilihat mana ini ya. Tetap Amerika ya. Amerika lumayan. Lalu ada UK, oke. UK ya. Taiwan ya. Jadi nomor 1 itu USA. Nomor 2 itu Japan ya. Number 3 China ya. China. Number 4 is mana tadi? Switzerland ya. Switzerland. Nomor 5 itu UK ya. Oke, UK. Number 6, nomor 6-nya dari UK ke mana? Taiwan ya. Taiwan, dari Taiwan ke Australia. Nah, ini memang negara-negara maju ya. Taiwan ini juga termasuk besar ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Indonesia belum ada atau mungkin belum muncul di ini ya, di review dalam book ini ya. Oke. Mungkin seperti itu ya gambarannya, contohnya saja ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada untuk pump hydro storage system ini ya? Nah, oke. Oke, apa saja? Yang pasti kita perlu sebuah wilayah yang benar-benar memang kita perlu sebuah wilayah yang benar-benar air itu ada. Karena ini kan sumbernya air ya, berbasis air. Nah, jadi kita perlu yang namanya kondisi topografi ya. Nah, jadi topografi yang kira-kira menyediakan air yang di atas, misalkan pegunungan di sana ada ya. Ya ini daripada apa namanya?
hutan tuh dibabat, ya sekarang kan kita bisa lihat ya, hutan kita itu dibabat habis-habisannya, akhirnya apa? Rakyat jadi korban, banjir di mana-mana, tanah longsor. Nah, daripada seperti itu mending gunakan untuk membangun sebuah reservoir ya, sebuah tempat penyimpanan air, waduk atau lain-lain. Itu di atas ya, lalu di bawah kita juga bikin. Lalu kita bikin energy storage ya, terutama hal ini digunakan untuk apa? Masyarakat-masyarakat yang ya masih banyak ya yang hidup di pegunungan, elektrifikasinya itu masih sedikit ya kan. Nah, itu sangat penting sekali ya. Nah, penduduk, wah itu udah ladang ladang pahalanya sangat banyak sekali ya. Nah, yang kedua juga geoteknik ya. Nah, kenapa, geotechnical ya diperhatikan, ya kan kalau longsor kan berarti hilang ya kan. Jadi perlu perlu diperhatikan geoteknikalnya di sana ya. Apakah sudah pernah ada riwayat longsor yang sangat parah sekali ya. Nah kalau di Jepang itu ya, ya karena saya lihat sendiri ya, karena memang di sana yang saya tempati itu perbukitan-perbukitan. Jadi banyak bukit-bukit itu yang dipangkas, lalu di dibeton ya, pinggirnya itu ya, kayak beton gitu ya, biar tidak longsor tanahnya. Kalau kita kan dibiarkan ya, saya kan sering ya, kayak Purwakarta itu ya, Purwakarta ke atas atau ke Bandung ya. Itu kan kalau saya lihat kan, kayak misalkan daerah tebing-tebing itu ya, itu ma ma dibiarkan gitu ya. Itu kan sangat bahaya sekali kalau tiba-tiba longsor ya atau, pohonnya tumbang. Kalau di Jepang tuh di semen semua. Nah, jadi aman. Nah, eee, 3 ya pasti jumlah air ya, jumlah airnya cukup tidak gitu ya kan, kecuali kalau kita hidup di zamannya siapa, Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kan bisa memindahkan istana ya. Nah, siapa tahu kita membangun, ya itu kan setiap nabi mu mukjizatnya beda-beda ya. Nah, siap siapa tahu kita sudah bikin nggak ada airnya terus kita pindahkan ya, air yang di laut gitu. Ya itu teknologinya di Nabi Sulaiman dulu ya, kita nggak ada itu ya, kita masih butuh kayak tools, alat untuk memindahkan sesuatu. Ya, jadi makanya nomor 3 ini jumlah airnya itu ya diperhatikan, cukup tidak gitu ya kan. Nah, misalnya kalau hidup di Nabi Sulaiman, kita sudah bikin bendungan kosong, lalu airnya kita pindahkan. Kan dulu ada cerita ya, Putri Saba itu siapa? Balkis ya. Nah, istananya kan dipindah itu, belum ada sekejap mata ya. Nah, itu juga misalkan kita mampu memindah ya, air itu laut ke penampungan upper reservoir. Nah, tapi, sangat jarang sekali sekarang ya, karena kalau yang kehidupan kita sangat memerlukan sebuah alat atau tool ya, pastinya tidak memungkinkan ya, kita akan memindah air laut untuk membuat, upper reservoir hydro storage ini ya. Ya bisa sih kan akan membutuhkan tangki-tangki ya, berapa ribu tangki ya, truk, tergantung dari berapa volume air yang dibutuhkan. Makanya nomor 3 ini sangat penting sekali. Ya siapa tahu nanti di daerahnya adik-adik semua, itu di sana ada sebuah tempat penampungan air, iya kan? Nah, daripada air ini
dibiarkan ya. Artinya cuman apa ya, ini waduk cuman fungsinya sebagai waduk penampung air kan sangat, eman ya, sia-sia. Jadi misalkan kalian bisa mendekati pemerintah daerahnya di situ ya, kalian tawarkan konsep ini, pump hydro storage ya. Tinggal menggali tempat penampungan air di bawahnya. Tapi kan kalau masalah ini kan tidak harus semua air yang di waduk di atas dialirkan ke bawah, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan di daerah kelurahan itu, desa itu perlu listrik berapa, totalnya berapa watt hour ya. Maksudnya total daya, misalnya satu kelurahan itu berapa listriknya. Terus misalkan Anda desain sesuai dengan perhitungan macam-macam ya. Dan juga aksesnya ya. Nah, ini akses ke jaringan transmisi. Tapi kalau misalkan langsung ke kelurahan dan lain-lain dekat itu enak sekali ya. Tapi kalau kita jauh dari perumahan dan jauh juga dari substation ya, maksudnya akses to electrical transmission system network itu yang paling dekat kan gardu induk ya. Nah, kalau jauh dari gardu induknya pun ya kita perlu transmisinya ya. Nah, itu memang benar-benar harus diperhitungkan dalam perencanaan. Oke, ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya air yang diperlukan ya terhadap tingginya ya untuk ini menyimpan 6 megawatt. Ingat ya, 6 megawatt. Nah, artinya ya targetnya kalau dalam pre-design ya, kalian yang sudah tugas akhir pasti tahu ya. Pasti ditanya ini, dalam pre-design Anda targetnya itu berapa? Misalkan ini adalah 6 megawatt hour. 6 megawatt. Lalu kalian akan menghitung tingginya berapa dan volume airnya berapa. Nah, gitu ya. Tingginya 75 meter. Ya, Anda butuh sekitar ini. Nah, ya. Ya, antara 20.000 sampai 40.000 meter kubik. Misalkan semakin ini sini ya, ini. Misalkan ini 25 lah ya, 25 meter. 25 meter Anda harus membuat sebuah ukuran reservoir penyimpanan air yang mampu menampung 80.000 meter kubik ya. Oke. Nah, lalu kalau 300.000, nah 300.000 ya segini. Nah, ya. Misalkan 300 meter ya segini. Ya katakanlah sekitar 0,5 kali 10 pangkat 4 contohnya ya. Ya berarti ini sekitar 5.000 ya. 5.000 meter kubik air. Artinya apa? Semakin tinggi semakin tinggi tempat penyimpanan air yang di atas upper reservoir, maka jumlah volume airnya itu menjadi menurun ya. Nah, jadi semakin pendek, semakin rendah ketinggiannya, maka volume airnya semakin besar. Nah, itu. Ya pasti ini contoh hubungannya dengan debit air yang harus dialirkan ya terus-menerus gitu ya terhadap sistem ini. Oke. Ada yang tanyakan silakan kalau ingin bertanya, jangan malu-malu ya nanti sesat di jalan. Saya ingin bertanya Pak tentang yang tadi Pak.
Yang ini Pak, gambar pump storage-nya Pak. Halaman berapa? Halaman berapa? Sebelumnya Pak. Ini. Iya. Yang sebelumnya lagi Ini. Pak. Iya. Itu kan Pak di yang tadi Pak. Ini. Bukan satu Oh, lagi. ini lebih jelasnya ini ya. Oke. Itu kan Pak yang water turbine yang 94% itu yang ini Pak, yang satu arah Pak. Terus kenapa yang dua arah itu 80% Pak? Apa karena kayak misalkan turbinnya itu lebih kayak lebih apa ya? Efisiensinya itu maksudnya efisiensi antara turbin dengan generatornya atau efisiensi airnya naik turun Pak gitu Pak. Terus juga kenapa lebih sedikit Pak? Yang two way gitu. Oh, Reversible. ini hubungannya dengan ini sih, apa namanya, airnya. Kan apa kalau satu arah kan lebih apa namanya? Ini, kalau misalkan kan di sini ya. Ini kita satu arah saja ya. Nah, ini dua arah. Ini kan beda saluran saja. Jadi bagaimana efisiensi airnya, bukan efisiensi dari turbinnya, maksudnya gitu Mas. Jadi efisiensi sistemnya ini loh, penyalurannya. Ya, kalau ini kan dipisah lebih tinggi efisiensinya ya kan. Jadi kapan, artinya gini, ini masih bekerja, ini pun bekerja kan nggak masalah, sistem yang berbeda, ya kan. Tapi kalau hanya ini satu reversible, artinya kita harus nunggu ini selesai dulu, baru dia naik, ya. Nah, jadi sekitar sampai 80% ke bawah. Tapi kalau dua sistem, ini kan sudah berbeda cara kerjanya ya. Jadi misalkan ini air, ini ada targetnya segini ya misalkan. Nah, dia tetap berjalan ya, dia ngecas, tapi ini juga bekerja, dia mompa air. Jadi bisa dua pekerjaan sekaligus dalam satu waktu, cas and discharge. Ya, tapi itu pun juga tergantung ini operatornya ya, kapan kita mau, mungkin ada batasannya ya. Ada batasannya kapan dia cas and ada batasannya kapan dia discharge ya. Ya ini memang pump hydrostorage ini sangat menarik sekali. Kenapa ini sangat menarik sekali? Karena air kita melimpah Indonesia ya, tinggal mencari site-nya, tempatnya. Bahkan Anda bisa bikin startup energi storage tentang ini. Nggak apa ya, nggak laku. Maksudnya nggak bakal nggak laku apa? Indonesia itu negara kepulauan ya. Indonesia itu ada berapa pulau? 17.000 lebih ya, saya lupa. Mungkin ada bisa ya pulau. Nggak mungkin adik-adik nggak bakal menemukan sebuah wilayah, area yang tidak bisa dibangun ini. Nah ini, ya, saya cerita gini untuk menyemangati kalian ya. Jadi biar jadi entrepreneur ya. Kalau saya kan sudah mentasbihkan diri jadi dosen ya. Ya mungkin nggak tahu, mudah-mudahan depannya ada mungkin startup dan lain-lain. Tapi saat ini saya masih ya jadi dosen lah ya. Ya ini saya cerita karena ada di semua kan ya apa anak saya lah ya. Jadi saya kasih semangat. Ini kesempatan kalian ya. Hydro pump storage is very simple. Sangat simpel sekali. Anda cuma butuh ketinggian elevasi. Ya kan? Itu satu yang perlu dicatat. Yang kedua, Anda cuma butuh generator dan pompa. Ya kalau ini kan sistem konstruksi ya. Kalian tinggal kerjasama dengan orang-orang sipil ya. Pekerjakan orang sipil untuk bangun sistem ini. Ya pastinya akan diperhitungkan ya. Kapan ini batasnya dia sampai berapa persen, lalu dia harus ngecas ke atas. Kalau pakai dua sistem ini lebih efisien ya jalannya air. Tapi kalau
satu ya nunggu ini selesai dulu ya, cas, lalu dia discharge. Nah, cas and discharge. Seperti itu kurang lebihnya, sama dengan HP lah ya, kalian HP kan ada pada saat cas and discharge ya, kalian main game, Anda baterai masuk atau Anda mau apa discharge aja baterainya Anda sampai 10%, lalu Anda cas ya. Maksudnya baterainya discharge itu kan kalian buat main. Kayak main game dan lain-lain ya, atau apa mengikuti perkuliahan dan lain-lain ya. Nah, atau ikut workshop sampai 10% sama. Dia ini Anda discharge sampai berapa persen. Kalau reversible artinya sampai 10%. Ini misalkan sampai 10% oke, berhenti. Lalu dia jadi apa? Sebaliknya, motor ini kan generator kan. Setelah 10% berhenti, berarti tidak supply listrik ya, tidak supply listrik, lalu dia ini sebagai motor dia pompa. Tapi kalau kayak gini walaupun 10% dia masih jalan, tapi ini juga pompa air contohnya ya. Jadi sama dengan handphone ya. Handphone kalian buat mainan sampai 10%, tapi ini listriknya sudah nyolok ya. Baterainya sudah terhubung dengan listrik. Nah, itu contoh sederhananya. Gimana Mas Arsy? Oke. Baik, jelas Pak. Kalau Pak, berarti kalau kayak gini yang sangat mempengaruhi itu cost-nya ya Pak? Oh ya, pasti. Ya, itu. Ya ini yang paling simpel untuk Indonesia lah ya. Ya saya yakin lah kalau kalian misalkan bisnis di sini, kalian dari Aceh, Sabang sampai Merauke, kalian nggak bisa dapat menemukan wilayah area ini. Sangat impossible karena kan Indonesia itu negara kepulauan dan negara maritim, surga dunia lah. Apapun dilempar jadi. Dan ini kesempatan kalian kalau kalian mau entrepreneurship. Ya siapa tahu kalian pinter bisnis ya. Nah, insya Allah ini kalau kalian jadi pionir lah ya. Kan tadi nggak ada negara Indonesia ya di tabel. Oke, kalau udah jelas kita lanjutkan ya. Nah, ya ini tadi tergantung elevasinya ya, tergantung tinggi airnya dan volume air ya. Nah, ya ini tadi ya sebenarnya banyak ya desain-desain secara teknikalnya ya untuk pump hydro storage ini ya. Nah, ini tadi karena kita berbasis air, oh ya, karena kita menggunakan tenaga air ya, flow rate ya, laju aliran air itu sangat penting ya, faktor desain sangat penting sekali ya, namanya ya namanya pipa ya. Nggak tahu apakah kalian sudah ada yang pernah bikin ini untuk apa namanya PBL ya, belum ada ya. Saya lihat PBL kayaknya lebih banyak pakai ini ya. PLTB, PL apa itu? PLTB, PLTA ya. Nah, ya ini faktor yang lain tuh ini air. Nah, air untuk ya kan air untuk muter turbin. Kalau thermal kan apa? Uap, ya kan? Kalau pembangkit thermal itu uap, tapi kalau air debit air. Nah, ini debit air ini sangat penting sekali ya, flow rate of water ini, laju aliran air untuk muter turbinnya ini. Ya, karena apa? Ya ini untuk ya itu tadi yang saya jelaskan. To achieve a desired cycling time of generation of pumping. Itu tadi untuk apa? Siklusnya ini karena jadi laju aliran air ini ya. Nah, akan berpengaruh sampai ini kapan siklus untuk charge and discharge. Ya, sederhananya itu tadi. Anda main HP kan menentukan juga kalau HP digunakan apa
secara terus-menerus tanpa ada rate istirahat, cepat drop. Ya kan, terutama misalkan buat kuliah gini ya. Nah, artinya kan di sana seberapa laju Anda sering ya laju, seberapa penting Anda menggunakan HP itu tadi. Sama dengan ini air, seberapa laju air ini tadi yang digunakan ya. Nah, artinya ya faktor pipanya, Anda desain pipanya ini untuk mengalirkan air itu tadi. Ya. Nah, ketika tinggi sekali ya, ketika Anda mendesain sistemnya itu apa, tinggi sekali laju apa, aliran airnya, maka apa? Ya pastinya kan siklusnya juga akan cepat, ya kan siklus waktunya ya dan juga, memerlukan pembangkit yang besar dan juga ini, ya. Makanya tergantung turbinnya, Anda turbinnya targetnya itu output yang dihasilkan berapa, kan putaran turbin kan berpengaruh ya kan. Jadi tapi ya itu tadi ketika tinggi aliran air yang perlu diperhatikan ya pasti akan menurunkan siklus cepat ya. Cas cas dan discharge-nya itu bakal cepat. Pembangkitnya ya besar, kan semakin cepat air mengalir, kan daya yang dihasilkan besar sekali. Tapi ya tergantung ratingnya kan, setiap generator kan beda-beda ya, turbinnya itu dia mampu sampai berapa berapa mega gitu ya. Nah, pastinya juga pompa, perlu juga ya, kan ya itu tadi, jangan sampai pas discharge-nya itu lebih lama daripada cas, dan sesuai dengan kebutuhan listrik di masyarakat ya. Nah, dan juga pasti diameter untuk saluran air ya, ini tadi, pipanya ya, Anda mau pipa seperti apa. Tapi kalau di Indonesia sih ini masih pump hydro storage ini masih, apa ya, bisa diimplementasikan dengan pipa yang tidak tahan beku. Bayangkan kalau di Jepang, di Amerika, Kanada, Eropa, ini ini tantangan tersendiri loh. Ini tantangan tersendiri karena apa? Pecah. Saya di kos-kosan dulu di Jepang pernah, itu air tidak keluar. Wah, gimana? Pagi-pagi ya, pagi-pagi pengen cuci muka, nggak ada air. Ternyata apa? Beku airnya. Sudah mau gimana lagi. Akhirnya saya akalin agak siangan atau apa ya, saya sediakan ember. Nah, ya ini, sudah tahu ya berita terbaru daerah Texas ya, tahu ya? Texas Amerika atau mana yang terjadi listrik padam dan juga pipa-pipa air atau apa ya, pada rusak gitu. Sekarang bayangkan, musim salju, musim dingin, suhu minus tanpa penghangat ya tanpa penghangat karena listrik padam. Kecuali mereka dekat dengan hutan, ambil kayu terus dibakar untuk menghangatkan. Dan ini terjadi. Jadi ini terjadi, kos-kosan saya pernah mati ya, mungkin kayak ada breaker-nya rusak ya, waktu itu belum sempat kayaknya bapak kosnya ya, karena memang malam rusaknya. Lalu lama-lama saya merasa kedinginan, 2:30 pagi loh bayangkan. Akhirnya saya telepon teman saya, 2:30 pagi saya telepon teman saya pindah, "Bro, saya nginep tempatmu ya, listrik mati ya." 2:30 saya keluar, wah dalam cuaca yang dingin dan bersalju. Nah, jadi ya daripada saya mati musim dingin ya, karena pernah ada kejadian, salah satu mahasiswa dari negara mana ya, negara Afrika kalau nggak salah. Mungkin karena saking ingin mengiritnya ya, dia nggak pakai pemanas atau gimana ya, terus ditemukan meninggal, ya mungkin kayaknya pernafasannya ya. Karena saya pun tidur, bayangkan ya, saya tidur loh. Tidur itu rambut ini loh ya, rambut ini kayak ada
SS-nya gitu ya, SS-nya kecil-kecil gitu. Nah itu ya. Nah ini jadi, ini akan jadi tantangan juga water waste diameter, bahannya untuk mengalirkan air itu juga kalau di negara yang ada musim dingin. Tapi kalau untuk Indonesia aman, cuman ya tadi, ini yang perlu diperhatikan. Kalau di Indonesia itu cuman ini aja, apa, ini loh, ya kan, landslide, longsor, ya kan. Nah, kalau di Indonesia kan ini aja yang diperlukan, longsor atau tidak. Kalau di luar negeri tantangannya itu tadi musim dingin ya, bisa pecah tuh pipa, air beku. Ya, kalau Indonesia ini, makanya ini harus dicari, harus ada data, Anda harus punya historical data ini, sudah pernah longsor enggak. Nah, kalau misalkan longsor seberapa, apa namanya, sudutnya ya, kan longsor kan dari atas ke bawah ya, Anda bisa lihat longsornya itu sudutnya berapa, maksudnya, sudut longsornya sampai kedalaman. Nah, kan itu kan juga akan mempengaruhi Anda menanam pipa ya, pipa untuk itu tadi mengalirkan air dari atas ke bawah, upper reservoir tuh ya, yang bawah ya. Nah, lower reservoir dan juga untuk pipa untuk pompa. Nah, ini ya, ini Indonesia. Nah, eee, ya mungkin kalau ingin bermain AI, kalau bermain AI misalkan gini ya, desain pump energy storage system menggunakan particle swarm optimization. Nah, ya itu bisa. Anda nanti akan mendesain apa, diameternya ini, terus apa, diameternya upper reservoir, lower reservoir, terus apa namanya, itu parameternya ya, terus pump apa, pompanya berapa. Ya, terus ada misalkan ada PV misalkan PV untuk elektrifikasi, pompa airnya ya. Nah, terus yang Anda tembak kalau optimisasi misalkan pakai COS. Nah, operation cost. Nah, ini berapa? Nah, itu. Ya banyak, banyak cara ya. Ya siapa tahu ya. Nah, jadi ini optimisasi ya untuk desain. Juga bisa desain flow rate, laju aliran airnya juga ya, dan juga untuk apa, kapasitas dari generator ya, the plant capacity ya. Nah, tapi juga apa, laju aliran ini ya, yang optimum ini dibatasi oleh rugi-ruginya ya, rugi-rugi yang berhubungan dengan ya ini, diameter penyaluran air dan biaya dari keseluruhan sistem, yaitu kan konstruksinya ya dalam tanda kutip, untuk apa, pump hydro storage sendiri konstruksinya juga tidak murah, apalagi kalau kita apa, membuat sesuatu yang natural. Maksudnya natural itu kita sudah di gunung ada waduknya, kan kita juga perlu pengeruk apa, yang apa, yang bawah ya, kita bikin lower reservoir kan perlu pengerukan, terus konstruksi sipilnya, pembangunan pipanya dan lain-lain. Mungkin itu pun juga tidak murah lah ya. Nah, ya intinya juga tapi untuk apa, di sini untuk apa, meminimasi ya, ya intinya untuk meminimasi diameternya ini ya, ya harus ada keseimbangan lah ya antara rugi-rugi dayanya dan juga berhubungan dengan ini, eee, konstruksi ya, biaya konstruksinya. Jadi kalau diameternya kecil itu bagaimana ya konstruksinya, biayanya kalau dibandingkan dengan diameternya besar. Nah itu ya memang apa, biaya ini tetap nomor satu ya perlu diperhatikan. Nah untuk operasi ya, nah ini untuk pengoperasiannya contohnya ya. Nah jadi untuk apa namanya, pengoperasiannya sendiri, kalau secara tradisional ya, maksudnya secara konvensional,
itu dia airnya itu di jam 10 malam ya. Ya wajar ya. Jadi airnya itu dipompa pada saat setelah jam 10 malam hingga tengah malam lah ya sampai pagi. Untuk apa? Ya ketika periode memang base load-nya itu masih kecil lah ya, tinggi. Kan malam hari itu kan apa namanya? eh apa orang pada tidur ya, beban-beban listrik udah pada ini ya menurun ya. Nah, ini kalau Anda elektrifikasinya pompanya pakai ini apa? Pakai listrik ya. Kan ya ini pompa airnya ini ya. Nah, ke bagian elevasi yang tinggi tadi ya. Nah, ini pump ya. Kalau malam, kalau misalkan Anda berbasis energi terbarukan, malam ya, berarti ini masuk baterai ya. Nah, berarti ini masuk baterai. Nah, baterainya ini adalah untuk elektrifikasi nih, gerakan pompa ya. Untuk elektrifikasi pompanya. Makanya tadi yang seperti yang saya bilang bahwa ini tergantung perencanaan dan strategi adik-adik semuanya ya. Bagaimana apa namanya untuk pompanya ya. Karena kalau yang turbinnya itu kan dari mekanik ke listrik ya. Jadi Anda hanya fokus ini pompanya. Kalau pakai energi terbarukan ya ini kalau malam ya. Berarti PV, baterai, simpen ya kan ini siang hari PV ya, baterainya buat malam gerakan ininya apa namanya? Gerakan pompanya ya. Nah, dan juga bisa jadi kalau weekend ya. Nah, jadi bisa juga pompanya itu weekend. Jadi tergantung Mas memanfaatkan kayak waduk ya, misalkan waduk Jatiluhur atau waduk mana Cirata dan lain-lain yang PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air contohnya ya. Nah, ini contohnya kalau mingguan, siklus mingguan ya. Nah, jadi misalkan siklus mingguan itu apa? Dia bagian atasnya itu penuh hari Senin pagi ya. Nah, jadi the upper reservoir itu sudah harus penuh pada Senin pagi atau the beginning of the week, awal dari minggu. Dan akan menuju habis, hampir kosong lah ya. Ya mungkin 5 sampai 10% lah ya. Evening. Nah, misalkan settingnya malam ya. Jumat malam. Jadi mulai Senin pagi sampai Jumat malam. Nah, ya untuk apa ya ini? Menggerakkan generator ya, weekly dispatch pengirimannya. Nah, selama weekend maka pompa yang bekerja untuk ini refill ya, refill the upper reservoir ya. Nah, jadi ada banyak caranya gitu ya. Jadi semua ada yang mungkin siklus charge and discharge-nya itu 1 hari, contohnya ya. Kalau charge and discharge-nya 1 hari, jadi apa cas-nya, cas itu berarti pompa bekerja itu dari jam 10 malam sampai dini hari. Maksudnya sampai jam pagi lah, jam-jam 5 ya. Artinya jam 7 orang sudah bekerja ya, jam 7 lah ya. Jam 7 itu ini bagian atas sudah penuh ya. Jadi ini ada siklusnya ya. Ini ada siklus ya, ini ada turbin lah ya. Ini turbin. Lalu di sini ada pumping lah ya. Kita pakai pump. Kita pakai 2 lah, 2 cara aja ya.
Nah, ya. Ini ada siklusnya, misalkan yang apa harian, berarti dia discharge-nya mulai jam 7 pagi ya. Ini bekerja dari jam 7 AM ya sampai jam 9 PM ya. Terus lalu ini yang bekerjanya 10 PM sampai jam berapa? 7 AM ya. Artinya jam 7 ini sudah harus penuh full ya. Yang bagian atas ini sudah full air. Airnya sudah penuh. Nah, kalau weekly cycle, siklusnya mingguan itu Senin pagi sudah harus penuh sini ya. Ini kalau siklus mingguan berarti Monday. Monday itu sudah penuh sampai Friday ya. Jadi ini morning sampai Friday ya. Sampai Friday evening. Nah, lalu untuk ininya, pompanya dia bekerja di weekend. Ya. Nah, weekend untuk ngisi air refill ya. Nah, inilah untuk aspek apa pump hydro storage-nya ya. Jadi ini ada pembangkitan, terus ada storage. Jadi artinya begini. Jadi Monday sampai Friday itu pump hydro storage ya. Jadi pump hydro storage-nya ini bekerja untuk bantu pembangkit konvensional. Kan nggak mungkin ya pump hydro storage ini digunakan secara full ya, pasti dia hybrid sama pembangkit konvensional karena tujuannya adalah untuk kompensasi beban ya. Kan memang tujuannya untuk kompensasi beban, ya kan? Nah, jadi dia discharge dari Monday morning sampai Friday evening. Ini proses discharge. Ya, jadi ini proses discharge. Oke, nah lalu ada di sini proses namanya charging, yaitu tadi refill ya, mengisi kembali bagian upper reservoir-nya. Nah, ini adalah gambaran pump hydro storage system. Nah, kalau kita bandingkan energi storage ya, nah Anda harus hati-hati ya kalau membahas ini ya. Ya kemarin ya waktu sidang skripsi ada yang agak terbata-bata dengan ini. Memang teknik elektro itu harus bisa membaca grafik dan bermain dengan grafik. Jadi kalau teknik elektro kan memang kita harus visualisasi datanya yang kita kerjakan itu biasanya pakai grafik dan juga harus bisa membaca grafik tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat di sini gimana? Ayo, daya outputnya berapa? Ini pump hydro storage di sini ya, pump hydro storage ya. Kita harus lihat nih. Nah ya, nah ini penting ya. Ya ini biar tidak mengulangi ya. Ya itu tadi ya ada yang presentasi gambar seperti ini waktu skripsi ya dia ditanya penguji malah bingung. Ya oke ya ini pump hydro storage artinya apa? Ini energi yang disimpan itu 1000 megawatt hour dalam 1 jam contohnya ya. Daya yang bisa dihasilkan itu ini lebih lah ya 1000. Jadi antara ini ya. Ini. Nah, jadi sama ya.
Jadi energi yang disimpan itu sekitar 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 3 megawatt. Dan daya yang dikeluarkan itu sama ya. Nah, kalau superkapasitor di sini, daya yang disimpan 1 kilowatt dan daya yang dikeluarkan dari 1 kilowatt sampai 10 pangkat 2. Eee, nah ini ya, ya siapa tahu adik-adik yang apa, yang siapa tahu apa, skripsinya ada yang di sini ya, material. Jadi Anda menemukan material baru atau bagaimana untuk superkapasitor dan ternyata mampu seperti ini. Kalau nggak salah saya lihat kemarin ada yang ngambil ini. Nah, itu bagus sekali ya, karena memang, artinya dia fokus di materialnya ya. Jadi bagaimana membangun ini superkapasitor nanti ya pasti targetnya ada ya kan. Targetnya berapa kapasitasnya, storage-nya, terus daya output-nya berapa ya. Ini untuk flywheel ya, flywheel ya. Ada smash, micro smash, ada compressed air energy storage yang kemarin ya, terus ada flow baterai. Untuk kalau di saya sih skripsi ini sudah ada ya, superkapasitor, smash, sama baterai ya, bukan flow baterai tapi baterai. Yang belum tuh ini, tentang flywheel, lalu pump hydro storage. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini, apa namanya, contohnya saja ya, kalau misalkan ini dia water pump atau turbin ya, ya sama aja lah ya, intinya apa, kalau kita jadi satu ininya ya, apa, generator atau motornya, yang pasti kalau airnya itu muter turbin jadi generator. Jadi generator, dia ke sini, di listriknya ya, mau ke jaringan bisa, ke kelurahan ya. Artinya ini akan tersambung ke gardu induk terdekat. Karena kan pastinya kalau kita berbicara pump hydro storage kan, levelnya masih distribusi ya. Kalau kita berbicara transmisi itu luar biasa sekali, maksudnya sangat besar ya konstruksinya gitu kan. Jadi kita ini berbicara sistem distribusi ya. Nah, kalau ini untuk proses yang pertama ya, untuk discharge ya, contohnya ya. Jadi discharge air dia muter turbin untuk generator hasilkan listrik lalu dikirim ke jaringan. Kalau kita tidak pakai energi terbarukan. Cuman tadi saya contoh-contohnya itu pakai energi terbarukan ya. Nah, lalu sebaliknya kalau kita mau pompa airnya ini listriknya ya, listriknya ini muter untuk motor. Nah, motornya ini untuk sebagai pompa ya, mengalirkan air, ya kayak pompa-pompa biasa kalau di rumah-rumah itu ya, konsepnya ya. Muter air ya untuk, apa, dari penyimpanan yang bawah ke penyimpanan yang atas. Ini untuk single speed ya, ada juga yang adjustable speed electrical drive. Nah, jadi ini. Jadi bisa diatur kalau ini ya kecepatan apa namanya, motornya gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya, jadi apa namanya, beberapa faktor yang sangat-sangat, eee, perlu diperhatikan oleh semuanya ya. Jadi tentang apa saja? Excess energy available on the power grid. Nah ini tadi yang saya bilang, kalau bisa kelebihan energi inilah yang untuk memutar motor tadi ya, motor. Untuk apa? Pump ya, untuk pompa ya, pompanya. Ya karena kalau kita berhubungan dengan apa,
discharge-nya nggak mungkin, karena excess energinya hanya listrik yang dibutuhkan untuk motor, untuk gerakan pompa ya, untuk pompa airnya. Terus yang kedua juga ini, energi, puncak energi. Kalau peak energi ini hubungannya dengan peak load pastinya ya. Jadi peak load, kita ada sebuah beban ya. Nah, misalkan gini. Nah, ini peak load ini Anda mau Anda pangkas berapa persen ya. Misalkan Anda mau mangkasnya 30% itu pakai PHS, no problem. Jadi artinya ini beban awalnya segini ya. Nah, ini adalah, initial load ya, beban awal, lalu Anda pangkas 30% jadi segini ya. Nah, ini ya. Nah, inilah yang Anda masih tetap pakai, tapi ini tetap ya konvensional generatornya tetap jalan gitu ya. Nah, jadi yang ini pada saat beban puncak ini ya, nah ini 70%-nya tetap konvensional generator ya, listrik PLN, dan 30%-nya, 30%-nya itu dari PHS ya, dari, apa, pump hydro storage system-nya. Nah, yang kedua ya ini makanya ini perlu riset, Anda harus meneliti ya air yang ada di penyimpanan atas, apalagi kalau sudah ada di daerah-daerah lebih mudah, Anda tinggal, apa namanya, mengkonstruksi penyimpanan air bagian bawah ya. Nah, ini juga ruang. Jadi volume air dan kapasitas penyimpanan. Lalu ini bagian bawah. Ini adalah untuk bagian bawah. Kalau bagian bawah kan bisa artificial ya, Anda buat keduk lah, keruk ya dan lain-lain ya. Nah, lalu ada efisiensi dari pump atau turbinnya ya. Nah, ini perlu ya. Jadi efisiensi dari pump, pompa atau turbin selama apa? Memompa ya, selama pemompaan dan juga pembangkitan modenya ya. Ini kalau kita jadi satu tadi ya, generatornya bisa jadi motor atau bisa juga di apa namanya, ada 2 ya sistemnya, tergantung. Kan itu kan kalau kita masuk perencanaan itu sudah masuk perhitungan ya. Nah, lalu kapasitasnya ya, ya wajar lah ya kata kita mau berapa ratingnya ya, rating wind turbine sama pompanya, ini hubungannya dengan target. Ini hubungannya dengan target apa, output power-nya ya, eee, output power dari generator itu tadi, berapa targetnya. Nah, terus, tipe pompanya, Anda tipe pompanya itu mau apa ya. Nah, jadi tipe pompanya itu apa? Contohnya adalah single speed atau adjustable speed ya. Jadi kecepatannya bisa diatur. Terus rugi-rugi juga ya untuk, apa, saluran airnya pasti ada ya. Nah, itu ya. Dan juga total ininya ya memang beberapa sih banyak saluran airnya yang dari atas ke bawah yang digunakan ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya Hoover Dam ya, showing the upper. Ini Lake Mead. Nah, ini danau kayak ini ya. Dan ada bagian bawah. Nah, ini. Lalu di sini ada 4 ya, 4 penstock untuk turbin nih. Ya kan. Nah, ini ada 4. Ini contohnya untuk Hoover Dam ya. Nah, ini. Jadi di sini ada air. Nah, ini tadi yang digambar ya. Nih, ini ya. Jadi air masuk sini, nah disalurkan. Dia untuk motor turbinnya ya. Nah, lalu di sini pasti ada untuk apa, trafo, power plant dan lain.
Lalu untuk discharge-nya juga ada ya. Ini proses casnya. Ini generator room ya. Nah, ini ada berapa ini? Nah, ini generatornya ya. Generator room-nya nih ya. Oke. Nah, ini contohnya untuk hybrid system pakai solar panel ya. Jadi, itu tadi yang saya gambarkan ya. Jadi ini solar panel hanya untuk ini pump dan juga beban. Ya, kebetulan di sini digunakan untuk dua-duanya ya. Jadi apa? PV untuk beban berarti apa? Ini excess energi ya. Excess energi. Jadi kalau Anda harus menghitung PV untuk supply bebannya itu berapa watt ya, berapa watt ya pasti hitungannya kW kilowatt atau megawatt ya. Nah, lalu nanti juga Anda akan menghitung ini apa daya untuk pompanya ya. Ini juga berapa watt ya, berapa watt gitu. Nah, ini ada reservoir, ini ada lower reservoir. Nah, ini adalah turbin. Nah, ya. Jadi ini ada turbinnya sini. Nah, bahkan di sini hybrid pakai diesel generator. Nah, sangat menarik sekali ya. Misalkan kalian ada sebuah ide ya untuk stand alone ya. Stand alone atau remote island ya. Nah, artinya apa? Anda mendesain sebuah sistem hybrid energi terbarukan dan energi storage system dan konvensional kayak diesel untuk sebuah pulau. Kalau kita melihat seperti ini, artinya apa? Ini adalah artificial ya. Jadi ini artificial ya. Artinya apa? Buatan. Ya, ini kan bisa ya. Anda ada sebuah drum dan ini drum atau apapun, misalkan kolam ya. Ya, siapa tahu ini ada kolam ya. Ini ada ikan apa? Ada ikan cupang ya, atau ada ikan apa? Koi ya kan? Ada ikan lele ya kan? Kan enak. Jadi lebih apa? Green ya. Bercanda ya. Biar apa? Kita tidak terlalu serius ya nanti. Tapi ya masuk akal kan? Ya. Ini juga bisa untuk kolam ikan. Tapi ya kan apa ada batasnya ya kan. Kalau kita beternak ini misalkan ikannya, ini kan mereka juga perlu ya oksigen dalam air kan jangan sampai pas 10% ya kapasitasnya karena dia di atas ya, apa namanya itu untuk ngecas ya, terus ikannya pada mati. Itu harus diperhitungkan. Ya ini sistem smart lah ya, ini sangat penting. Ini mah sangat penting sekali ya untuk daerah-daerah eee, apa, kepulauan, apalagi istilahnya stand alone. Stand alone itu artinya ya tidak apa, terhubung ke grid sistem. Misalkan tidak terhubung ke jaringan PLN ya. Sangat menarik kan ya? Oh, sangat menarik sekali. Nah, memang untuk menggugah kalian, ayo lulus jadi entrepreneur. Bukan berarti bukan berarti, menghalangi kalian untuk kerja profesional, yaitu sudah pilihan ya, kalian mau kerja profesional, jadi entrepreneur juga. Tapi kan memang sekarang banyak atau kalian bikin startup ya. Nah, makanya entrepreneur bikin startup berhubungan dengan energi terbarukan. Sekarang itu sudah sangat menjamur sekali startup tentang energi terbarukan. Tapi startup di energi storage itu masih jarang sekali. Bahkan selevel PT Pertamina masih berpikir tentang baterai. Karena memang yang mereka tembak itu adalah kedepannya tentang apa? Mobil listrik ya kan, electric vehicle. Tapi energi storage kayak ini apa? Kayak pump hydro storage ya. Ini sangat penting sekali ini, apalagi buat
masyarakat Indonesia ya yang di remote island ya, yang terpencil-terpencil, kita pump hydro storage-nya bisa bikin secara artifisial ya kan. Nah, itu. Jadi kesempatan sangat lebar sekali. Kenapa energi storage sangat penting? Karena energi storage itu akan menemani energi terbarukan, kompensasi ya. Nah, untuk supply ke ini beban ya ke customer ini tadi ya. Ya ini adik-adik saya panas-panasi ya, saya komporin, ayo Anda bisnis ya. Nah, ini contohnya ya, salah satu contohnya. Ya karena kenapa saya ngomporin ini, energi storage system itu membuka peluang yang sangat besar sekali, apalagi adik-adik kalau mau bikin startup di sana atau adik-adik bikin sebagai konsultan ya. Nah, ini adalah contohnya untuk remote place yang tadi saya ceritakan ya. Jadi remote place ini kan sesuatu yang tempat yang sangat susah sekali terjangkau untuk listrik. Ya, daerah pedalaman lah ya atau pesisir yang energinya itu masih PLN tidak menjangkau ya. Nah, ya ini contohnya ya. Ya pasti kalau ini hybrid, ada offshore juga bisa ya kan. Pakai wind turbine, mau PV pun bisa ya. Jadi tidak harus ini, mau pakai PV juga bisa, mau pakai yang kemarin apa? Sea salt water ya juga bisa dan lain-lain ya pembangkit ya. Lalu di sini ada ini ya Pump Hydro Storage System PHSS. Tapi di sini sistemnya tetap pakai jaringan listrik ya. Jadi dari listrik untuk menggerakkan pompa. Kalau menggerakkan pompa berarti dia mau motor ya. Kalau ini pasti menghasilkan listrik dari generator ya. Kita kirim energinya ke sini ya, energi listriknya. Pompa ya, ini elektrifikasinya ya untuk pompa. Tapi kalau yang contoh sebelumnya itu pakai PV, artinya ini stand alone off grid ya, artinya ini sistem adalah sistem off grid. Oke. Yang pernah belajar ELDA ya, perlu dipelajari ya sistem on grid off grid ya. Nah, karena ini sudah umum ya, common ya. Oke. Sangat menarik sekali kan ya. Ini ada remote flash load ya, grid connected. Kalau tadi kan ini remote island and standalone, tidak terhubung sama grid PLN. Tapi kalau ini sebaliknya dia ya. Tapi ini bukan, sorry. Oh ya, ini sama grid ya, tapi dia tetap nggak ada ini DC grid, maksudnya DC grid itu sama dengan ini. Ya, DC grid sama dengan ini. Ini kalau digambarkan ya sama. Ini kan ada tinggal pump ya, pump PHSM, pump storage, terus ini ada PV ya. Nah, sama sih. Terus ini ada di diesel ya. Sorry, sama ya. Ini beban. Ya. Sorry, sama. Ini off grid juga ya. Jadi ini off grid. Ya, nah, inilah contohnya ya. Jadi ada remote load, ada wind turbine, ya macam-macam ya ini. Jadi wind turbine-nya ini ke sini. Terus ini pumping and generation ya. Ini ada satu, dia hanya ini ya motor atau generator, lalu dia untuk beban, kompensasi beban. Nah, ini. Kalau ini contohnya untuk PV ya. Nah, untuk PV surplus energi. Nah, ini tadi kalau ada surplus energi untuk menggerakkan pompanya ya. Sama. Nah, ini generator. Ini juga PV array. Jadi ini hanya sebuah strategi aja ya. Ini ada strategi-strateginya saja lainnya. Nah, lalu ada
Nah, ini contoh modelingnya. Ada PV, ada wind, load control. Ini masuk ke energi manajemen sistem. Bisa pakai pump hydro storage dan baterai. Banyak. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan terinspirasi dan tetap semangat ya mengikuti kuliah sistem penyimpanan energi storage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.